Halo teman-teman semua, jumpa lagi tanpa lelah bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, dengan Pak Rinto Setiawan, Ketua Umum IWPI. Halo Pak Rinto, semangat terus nih Pak. Selalu semangat Mas Sawan untuk membela wajib pajak. Luar biasa ya, kali ini IWPI menghadirkan langsung wajib pajak langsungnya ya dari Hmm. lapangan dengan Pak Justinus. Halo Pak Justinus, apa Ya, kabar Pak? halo Pak. Luar biasa Lalu ya, dibantu dengan Pak Rinto, luar biasa. Terima kasih Pak Justinus menghadapi sudah hadir pajak. bersama kita. Hmm. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai email blasting, STP, dan SKP. Nah, ini email blasting ini kan sepemahaman saya ya, kalau di negara Konoha itu, kalau hal-hal yang aneh, mistis, luar biasa, yang membagongkan, yang melanggar hukum itu hal biasa ya, sudah terjadi ya. Tetapi kan Iya, kirim STP, SKP ini biasa-biasa aja tuh Pak. Kenapa nih IWP mempermasalahkan? Apa yang salah nih Pak? iya, iya. Begini Mas Sawan. Jadi tiba-tiba kemarin tanggal ini Mas ya, hari Sabtu tanggal 25 Januari itu beberapa anggota kami dan saya sendiri itu menerima email blasting dari Kortek Mas Sawan. Dari sistem Kortek yaitu berupa ada yang surat teguran, ada yang surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak Mas Sawan. Hmm. Nah, yang anehnya ini kan dikirimnya di hari libur, Mas Awan. Di hari libur dan saya sendiri ada lima surat yang kami terima. Mas Justinus, nggak tahu ini sampai sekarang berapa, Mas Justinus? Dengan hari ini sudah yang ketujuh. Ketujuh total tapi berapa, Mas? Tujuh Total kali kalau 4, 28. PDF-nya 27. Nah, BDM-nya 27. Ada anggota kami juga Mas Awan yang menerima lebih dari 200 email, Mas. Buset. Satu perusahaan Mas Awan. Tapi 200 email bukan berarti 200 STP ya, tetapi saling campur aduk barang yang sama dikirim terus menerus ya. Ya, Enggak, ini Mas, ada yang kedobelan kayak Mas Justinus itu kedobelan. Jadi tiap hari dia empat Mas, karena dia ada empat surat teguran. Nah, surat teguran ini mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terkirim terus Mas. Jadi masalahnya apa, Pak? Nah, masalahnya ada duplikasi surat teguran nih Mas Awan dan nomornya Hmm. berbeda, surat teguran tanggalnya berbeda. Seperti itu Mas Awan. Hmm. Contohnya ini saya search screen dulu Mas, saya kasih contoh. Nah, ini Mas Awan ya. Hmm. Nah, ini saya dapat surat teguran nih Mas Awan. Nah, ini dapat surat teguran, nilainya 635 juta. Nah, ini PPN dalam negeri masa Desember 2019 Mas Awan. Nah, Oke. masalah pertama Mas Awan, ini adalah nomor STP. Ya, STP PBB, STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan. Nah, ini Mas, khusus untuk yang ini Mas, kami sudah menerima SK keberatan Mas, dan ini dari 635 juta kami dikabulkan menjadi 51 juta kalau tidak salah Mas Awan. Oh, sudah menang. Sudah menang dengan angka yang menurut Bapak sudah betul. Betul, berarti ini kan nggak nyambung Mas Awan. Ini kan nggak nyambung, ini hanya nyambungnya cuma SKP aja berarti sama STP. Kalau sama yang ini Mas, SK Pembetulan, SK Keberatan, putusan banding, ini kayaknya belum belum nyambung Mas Awan. Lah, ini kalau WP-nya bodoh terus dibayar, terus DJP mau gimana? Ya, ya nggak tahu itu Mas. Minta maaf aja gitu. Minta maaf. Terus ini kan berdasarkan dari Undang-Undang PPSP Mas Awan ya. Hmm. Undang-Undang PPSP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, ini ada kepala kantor tanggal 25 Januari Mas. Ini hari Sabtu Mas Awan. Nah, ini kepala kantor Mas, bukan atas nama Dirjen Pajak lagi Mas Awan. Hmm. Ini ada dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPSP. Ya, Hmm. sebelum ke Mas Justinus, coba saya bahas ini Mas yang mau saya komentari adalah tentang ini Mas Awan. Perbedaan lagi-lagi ini Mas Awan. Dasarnya dulu Mas Awan. Dasarnya dari boleh melakukannya ini Mas Awan, boleh melakukan email blasting ini Mas Awan. Wow. Ya, itu kan untuk mengurangi biaya administrasi waktu itu pengiriman pos mungkin atau datang langsung Mas Awan untuk menyerahkan SKP STP. Nah, Oke. itu dibuat secara elektronik berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024 ini Mas Awan. Hmm. Nah, yang uniknya, contohnya saya kan menerima surat teguran Mas Awan ya. Ini saya klik lagi surat teguran. Nah, ini kan menggunakan Undang-Undang PPSP pasal 8 ayat 1 Mas Awan, surat teguran.
Yang pertama saya kritisi adalah surat teguran Undang-Undang PPSP ini, Mas Awan. Nah, ini kalau kita lihat di PMK 81 tahun 2024, nah, mengingatnya ini tidak ada masuk Undang-Undang PPSP, Mas Awan. Mengingatnya hanya Undang-Undang Dasar 45, ini Undang-Undang KUP, Mas Awan. Ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang PPH, Undang-Undang 8 tahun 1983 tentang apa Mas? PPN aja. Ya, PPN, Undang-Undang 12 tahun 85 tentang PBB, Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, gitu Mas. Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 tentang Bea Materai, Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang HPP, nah, PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam, minyak dan gas bumi, PP 93 tahun 2021 itu Mas Awan. Dan banyak ini Mas Awan. Dan di sini tidak, poinnya tidak ada ini Mas Awan, tidak ada Undang-Undang PPSP tadi Mas Awan. Oke. Nah, terus, nah ini di PMK ini juga kita lihat pasal 11, Mas Aman. Mbak, saya searching pasal 11. Nah, ini Mas Aman. Dasar dari Dirjen Pajak untuk bisa melakukan penagihan pajak baik SKP, STP, dan surat teguran tadi Mas, adalah pasal 11 ini Mas, PMK 81 tahun 2024 Mas Awan. Nah, yang ini yang berbunyi adalah Menteri, Direktur Jenderal Pajak, dan pejabat tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Pajak yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat menerbitkan keputusan dalam bentuk elektronik dan dokumen elektronik. Nah, surat keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud ayat 1, ya ini Mas, STP, SKP KB, SKP KBT, SKP nihil, ini Mas ya. Nah, ini surat keputusan keberatan, semua di sini Mas, termasuk ada dari kami tadi surat teguran Mas Awan, yang poin X ini Mas Awan. Nah, yang menarik poinnya kan adalah pertama tidak ada Undang-Undang PPSP tadi Mas Awan di dalam PMK ini Mas Awan ya. Nah, yang kedua adalah ini Mas, Menteri Dirjen Pajak dan pejabat tertentu di lingkungan Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menerbitkan ini Mas, surat dalam bentuk atau keputusan dalam bentuk elektronik Mas Awan. Nah, tadi kita lihat suratnya di sini. Ini kan kepala kantor Mas Awan. Nah, kalau kepala kantor berarti kan ini apa sudah diganti Mas? Pelimpahan wewenang secara delegasi Mas Awan. Nah, kalau secara delegasi kan tanggung jawab, tanggung gugatnya ada di kepala kantor. Itu Mas Awan, kepala kantor KPP masing-masing kita, itu Mas Awan. Nah, itu nyambung lagi ke konten kita beberapa waktu lalu. Kalau kita ini dasarnya adalah ini Mas, perbedaan wewenang, delegasi dan mandat, ini Mas Awan. Nah, ini kan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat. Nah, kalau mandat tetap pada pemberi mandat Mas Awan, tapi kan syaratnya harus ada atas nama Dirjen Pajak. Nah, kalau delegasi tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris yang didelegasikan, Mas Awan. Nah, ini ada hubungannya mungkin nanti dengan CAP 305, Mas Awan. CAP 305. Yang itu mengatakan bahwa pelimpahan wewenangnya dalam bentuk delegasi, seperti itu, Mas Awan. Terus, ini kalau lihat, ini terakhir sebelum ke Mas Justinus, ini yang dari punya kami, contohnya seperti ini. Ini sudah kelihatan Mas ya? Sudah. Ya ini Mas, ini kalau kami tanggal 25 sama 26 dikirim ya Mas. 25 3 surat, 26 1 surat. Nah ini kalau yang punyanya Mas Justinus itu kedobel-dobel Mas Awan. Dan di sini tidak ada uniknya, tidak ada jawab jinawab Mas Awan. Jadi kita begitu menerima surat teguran ini, nah kita harus upaya hukum Mas Awan. Karena di sini kalau 21 hari gimana? Tidak membayar, tidak ini Mas. Tidak dilakukan pembayaran. Nah, ini akan dilakukan penerbitan surat paksa Mas Awan. Jadi tidak ada jalan Mas Awan untuk kita sebagai wajib pajak yang menerima surat ini harus melakukan upaya hukum Mas. Kalau tidak mau rekeningnya diblokir Mas. Akibat nanti akan penerapan surat paksa setelah 21 hari ke depan Mas. Mungkin nanti ini Mas akan ada badai lagi Mas terkait kontak ini nanti 21 hari ke depan Mas Awan. Banyak yang dikasih surat paksa atau diblokir rekeningnya seperti itu Mas Awan. Dan di sini menariknya tidak ada ini Mas jawab jinawab. Mas Awan. Ini Mas, ini tidak ada jawab jinawab Mas Awan. Hanya aksi unduh itu aja Mas Awan. Jadi kita kalau menerima surat teguran ini biasanya kita kan ini Mas Awan ya, kalau ada surat pajak kita bersurat lagi Mas Awan melalui manual. Lah ini karena tidak ada jawab jinawab,
nggak tahu manual apa diperbolehkan Mas Wan. Kita berkirim suratnya manual, terus sekaligus melakukan gugatan di pengadilan pajak. Seperti itu Mas Wan. Karena contohnya kasus kami Mas Wan yang tadi dapat surat teguran, itu surat kasusnya masih dalam sengketa di pengadilan pajak Mas Wan. Hmm. Apalagi ada juga yang keberatannya sudah dikabulkan, tapi angkanya masih angka yang lama, itu Mas Wan. Jadi sepertinya Kortek ini tidak nyambung dengan yang ini Mas, SK keberatan, SK pembetulan, putusan pengadilan pajak baik gugatan maupun banding. Kayaknya nggak nyambung Mas Wan, hanya nyambungnya ke SKP sama STP aja. Walaupun formatnya sudah mencantumkan itu. Wah, Seperti itu Mas Wan. kacau sekali ya. Jadi ini resikonya adalah surat ini bisa saja dianggap sudah disampaikan, dianggap sudah diterima oleh WP dan dianggap sah. Sehingga Betul Mas tidak Wan. ada jalan lain. WP harus bayar atau upaya hukum. Kalau dibiarin, maka bisa seperti si Boyolali ya, surat paksa Betul. bisa muncul dan kemudian lanjut ke pemblokiran rekening. Betul, seperti itu Mas Awan. Dan itu kan akan 21 hari ke depan nanti Mas. Sejak 25 Januari tadi. Waduh, padahal kalau kita kembali ke PMK 81 tadi ya, yang Pak Rinto sampaikan, pasal 11 mengatakan boleh kirim pakai surat elektronik, tetapi PMK 81 tidak dimaksudkan untuk menyambung Undang-Undang PPSP. Iya, betul Artinya Mas. tidak berlaku surat yang pakai Undang-Undang PPSP, sedangkan surat teguran Betul. ini keluarnya pakai Undang-Undang PPSP. Iya, betul Mas Awan. Jadi surat teguran ini tidak bisa menggunakan underlying PMK 81 sebagai alasan untuk kirim via email, sedangkan Undang-Undang PPSP tidak mengatakan boleh pakai email. Betul, seperti itu Mas Awan. Jadi kekacauan tata negara ini dimulai, dijalankan, dan diteruskan oleh Cortex ya. Cortex yang canggih justru dialah pelaku utama untuk pelanggaran hukum dari satu ke lain pelanggaran hukumnya ya. Luar biasa. Iya, betul. Oke, lanjut mungkin Pak Yusinus nih Pak. Apa yang mau disampaikan atau Bapak mau share screen bagaimana Bapak punya? Ya ini sama aja dengan Pak Rinto. Jadi tiap hari itu kita dikirimin surat teguran. Coba mungkin bisa di share screen Mas Ya, Justinus. share ya. Oh, kelihatan? Ya. Ya, kelihatan Mas. Ya seperti ini. Jadi menu-menuin notifikasi. Sekali ini. Wow. Ini mulai ini kayak yang ini ada 2, yang ini ada 1. Yang selanjutnya surat tegurannya 2 semua, tapi isinya itu sama. Isinya sama semua. Jadi 2 teguran. Nah, itu ada prioritasnya Mas ya, ada prioritasnya high gitu Mas. Prioritas high. Iya. Ini bisa mungkin bisa sebuah bacaan. Nah, terus yang di sini juga ada di bagian dokumen. Nah, yang ini juga ada surat teguran nih. Oh. Jadi menu-menuin gitu loh. Padahal itu yang mau sampai hari ini Mas Justinus ya, sampai hari ini tetap terkirim terus itu Mas ya? Ya, masih sampai hari ini. Setiap pagi. Wah, ini kalau Mas Justinus setiap pagi Mas. Setiap pagi morning call-nya itu. Nah, ini menyambung konten kita yang ini Mas sebelumnya yang terkait dengan ini Mas, yang tadi saya sampaikan remnya blog tadi Mas. Ini kan gimana nggak ada remnya nih Mas? Seharusnya maksud saya gini Mas Awan, oke lah elektronik. Cuman tetap harus jangan diotomasi lah Mas. Tetap ada kepala kantor yang punya login nah untuk menagih perusahaannya Mas Justinus di sini itu loh Mas. Jadi kan ada yang tanggung jawab Mas. Kayak gini kan kayak seakan-akan akhirnya pelimpahan delegasi tapi delegasinya pun itu mesin Mas, bukan manusia Mas. Jadi si kepala kanwil juga nggak tahu itu surat yang dikirim. Nggak tahu Mas, nggak tahu. Dia dapat delegasi, dia tanggung jawab tanggung gugat, tapi dia tidak tahu itu surat yang dikirim. Ini bukan kepala kanwil Mas, bisa kepala KPP aja Mas, kepala KPP Pratama. Lah kacau. Sedangkan di Undang-Undang Pengadilan Pajak, kepala KPP nggak bisa digugat Pak, hanya boleh menggugat Direktur Jenderal Pajak. Ya itu Mas, makanya kan aman Mas. Kacau satu negara kita gara-gara konteks ini. Makanya itu yang saya curiga Mas, kenapa Cap 305 kan kayak disembunyikan Mas waktu sidang Mas Awan yang beberapa waktu lalu gitu Mas. Oke, nanti saya akan minta Pak. Saya Cap tunjukin tersebut juga ya. ini tabelnya. Cap hantu itu mau kita mintain nanti. Nah ini. Sudah kita minta Mas Awan. Jadi Oke. Jadi ini isinya ya nomor utang pajaknya ya cuma 2 nomor ini. Tapi suratnya itu beda-beda. Oke. Tegurannya ini beda-beda. Jadi
ini surat tegurannya itu satu hari kirimnya 2 kali. Padahal Jadi nomornya sama. Ini nomornya bisa sama. bisa terbit nomor STP, nomor surat yang berbeda untuk STP yang sama. Ya Betul, 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 betul. betul Mas. Kacau lah negara kita digituin sama konteks Kalau ini. punya saya cuma 2 hari Mas Awan. Kalau punya perusahaan saya cuma 2 hari Mas. Sabtu sama Minggu. Mas itu sampai sekarang Mas. Ya Marteknya mulai tanggal ngamuk. 25 sampai hari ini. Mungkin ini Jadi Mas Justinus ini Mas gak baik-baik sama Kortek. Korteknya ngamuk, dia bingung. Jadi harusnya satu surat dikirim menggunakan satu STP dikirim menggunakan satu surat, satu nomor surat, dan satu nomor surat yang itu teruslah yang dikirim seharusnya ya. Tetapi dia malah Ya, menciptakan barang baru, menciptakan surat ya. baru, isinya sama. Ya, dan Ya, nomor suratnya beda, tanggalnya juga beda Mas Awan. Ini tanggalnya kan beda Mas, ini Mas. Nah. Ini kalau wajib pajaknya bego, dibayarin semua 27 lembar, DJP tinggal minta maaf aja Pak. Iya, iya, iya. Mohon maaf katanya kami salah, ya udah kasih dulu gitu. Jadi ini serius teman-teman ya, ini masalah duit ya. Ini masalah duit sangat serius. DJP menggunakan kekuasaan yang salah itu udah melanggar hukum, salah, suratnya campur aduk, orang bisa salah bayar, kalau udah salah bayar tinggal minta maaf. Akhirnya wajib pajak juga yang harus menggunakan upaya hukum. Semuanya bukan salah DJP. Kacau ya, sekacau itu teman-teman ya. Oke, itu aja. Pak Rinto, Pak Yusinus, luar biasa. Terima kasih sharingnya. Terima kasih buat kita semua ya. Mudah-mudahan DJP masih bersedia atau berniat untuk mendengarin kita, mau memperbaiki diri ya. Oke, terima kasih Mas Awan. Luar biasa. Terima kasih Pak Rinto. Makasih Pak Ya, Yusinus. Sampai jumpa sama-sama. lagi. Sama-sama Mas Awan.